Kalau dengar kata Lampung, apa sih yang langsung kepikiran? Gajah? Atau mungkin Pantai Waikambas? Ya, itu semua benar. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik itu semua, ada cerita soal emas hitam yang diperebutkan seluruh dunia, ada kerajaan-kerajaan kuno yang mungkin kita lupa, dan ada dua budaya yang hidup berdampingan dengan cara yang sangat unik. Yuk, kita bedah bareng-bareng sejarah Lampung yang sebenarnya. Nah, ini dia nih, teka-teki utamanya. Di satu provinsi yang sama, ada dua kelompok masyarakat adat yang berbeda. Punya dua filosofi, dua cara hidup yang beda. Kok bisa gitu ya? Apa yang memisahkan mereka, tapi sekaligus juga menyatukan mereka? Jawaban dari pertanyaan inilah yang jadi inti penelusuran kita kali ini. Oke, kita kenalan dulu ya sama dua pilar budaya Lampung ini. Di daerah pesisir ada masyarakat Saibatin. Terus di daerah pedalaman ada masyarakat Pepadun. Mereka ini kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Dan buat ngerti asal-usul mereka, kita harus putar waktu jauh ke belakang. Oke, perjalanan kita mulai dari ribuan tahun yang lalu. Di masa ketika kerajaan-kerajaan kuno meletakkan fondasi pertama dari identitas Lampung yang kita kenal sekarang. Jauh sebelum ada peta modern, Lampung itu udah jadi tempat yang rame. Bayangin deh, ada situs kuno Pugung Raharjo yang jadi bukti kalau di sana udah ada masyarakat yang teratur. Terus, sekitar abad keempat, muncul Kerajaan Tulang Bawang, yang saking pentingnya, namanya sampai tercatat oleh sejarawan di Tiongkok. Ratusan tahun kemudian, di dataran tinggi, lahir Kerajaan Skalabrak. Nah, dua kerajaan inilah cikal bakal dari semuanya. Dan disinilah benang merahnya mulai kelihatan. Tradisi Pepadun yang sangat menjunjung tinggi musyawarah dan kepemimpinan kolektif, ternyata akarnya itu langsung dari Kerajaan Tulang Bawang. Jadi ini adalah sistem yang dibangun bareng-bareng, lewat kesepakatan bersama, bukan atas perintah satu orang aja. Nah, beda lagi ceritanya di dataran tinggi Bukit Barisan. Di sana, tradisi Saibatin lahir dari Kerajaan Skalabrak. Sistem ini dibentuk oleh para pemimpin yang datang dari Pagaruyung, dan mereka menciptakan struktur kepimpinan yang sifatnya turun-temurun atau aristokratis. Jadi jelas ya, geografi dan sejarah penaklukan melahirkan dua sistem yang sangat berbeda. Oke, sekarang kita geser fokusnya ke komoditas yang benar-benar menempatkan Lampung di peta dunia dan mengubah takdirnya untuk selamanya. Kita ngomongin soal lada. Dan ini bukan cuma bumbu dapur biasa loh. Pada masanya, lada dari Lampung itu salah satu yang kualitasnya terbaik di dunia. Saking berharganya, sampai dijuluki emas hitam. Nah, kekayaan inilah yang akhirnya manggil para pedagang, kerajaan, bahkan penjajah dari berbagai belahan dunia buat datang ke Lampung. Banyak banget yang ngincer harta karun ini, mulai dari Kekaisaran Sriwijaya, terus Kesultanan Banten yang ekonominya bergantung banget sama pasokan dari Lampung, sampai akhirnya VOC Belanda datang dengan kapal-kapal besarnya. Tujuannya cuma satu, menguasai total perdagangan lada yang untungnya luar biasa besar. Coba ingat-ingat tahun ini, 1682. Ini tuh titik balik yang bakal mengubah segalanya. Yap, di tahun inilah, lewat sebuah perjanjian dengan Sultan Banten, VOC akhirnya berhasil dapat monopoli penuh atas semua perdagangan di Lampung. Ini adalah awal dari sebuah era baru, era dominasi kolonial yang bakal mengubah wajah ekonomi dan sosial Lampung selamanya. Dampaknya, wah, dalam banget. Belanda maksa rakyat buat nanam komoditas buat kepentingan mereka, tanah-tanah adat dirampas, dan secara administratif, Lampung dilebur jadi bagian dari Karesidenan Palembang. Tentu aja, penindasan kayak gini nggak dibiarin gitu aja ya. Di berbagai pelosok, rakyat Lampung bangkit dan melawan. Oke, sekarang kita lompat maju ke abad ke-20, sebuah era transformasi besar-besaran yang pada akhirnya melahirkan Lampung modern seperti yang kita kenal hari ini. Selain ngeruk kekayaan alamnya, Belanda juga membawa perubahan demografis yang masif lewat program transmigrasi. Ribuan orang dari Jawa yang padat penduduknya dipindahin ke Lampung buat kerja di perkebunan. Kebijakan inilah yang selamanya mengubah wajah kependudukan Lampung dan menabur benih keragaman yang kita lihat sampai sekarang. Nah, setelah Indonesia merdeka, Lampung itu belum langsung jadi provinsi sendiri loh. Statusnya masih keresidenan di bawah Sumatera Selatan. Tapi karena populasi dan ekonominya terus tumbuh, suara-suara yang menuntut otonomi jadi makin kencang. Akhirnya, puncaknya di tanggal 18 Maret 1964, perjuangan itu terbayar lunas. Lampung resmi jadi provinsi ke-8 di Indonesia. Terus, pernah kepikiran nggak dari mana sih nama Lampung itu asalnya? Ada beberapa teori menarik nih. Yang pertama, namanya kemungkinan datang dari bahasa Batak, yaitu kata lapung, yang artinya luas atau besar, mungkin buat ngegambarin wilayahnya yang lapang. Atau,
Ada teori lain yang bawa kita balik lagi ke jalur perdagangan kuno. Nama itu bisa jadi berasal dari Lampowang, sebuah nama yang disebut-sebut oleh para pedagang dari Tiongkok sejak abad keempat. Ini jadi bukti lagi kalau Lampung emang udah jadi pemain global dari ribuan tahun lalu. Jadi, gimana semua ini nyambung? Setelah ribuan tahun, semua utas sejarah ini, kerajaan kuno, perdagangan lada, gelombang migrasi, semuanya kayak ditenun jadi satu, membentuk sebuah permadani budaya yang kaya banget. Dan inilah beberapa hasil tenunannya yang paling indah. Ada kain tapis yang syarat makna, ada tari sigeh pengunten yang jadi simbol penyambutan, dan ada juga aksara hat Lampung yang unik. Ini bukan sekedar peninggalan masa lalu ya, ini adalah denyut nadi budaya Lampung yang masih hidup dan berdetak kencang sampai hari ini. Dan disinilah kita balik lagi ke teka-teki di awal tadi. Seluruh perjalanan sejarah yang panjang inilah yang pada akhirnya membentuk dua identitas unik itu. Saibatin yang aristokratis di pesisir dan Pepadun yang komunal di pedalaman. Mereka bukan dua kutub yang berlawanan, tapi justru dua sisi yang saling melengkapi, yang menciptakan satu identitas Lampung yang utuh. Dari kerajaan kuno, jadi pusat rempah dunia, sampai jadi provinsi yang modern dan dinamis, perjalanan Lampung ini adalah kisah tentang ketahanan dan adaptasi. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan warisan sekaya ini, kira-kira babak baru seperti apa yang bakal ditulis oleh Lampung di masa depan?